Ikut atau makan waktunya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Teguh Evinda, Citra Komalasari, Ratma Lutfia, Wiwin Rilmadani, dan Zuriati Hanifah. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait penilaian ranah efektif atau sikap dan merancang instrumen penilaian efektif atau sikap. Untuk submaterinya ada beberapa. Yang pertama yaitu selanjutnya nih, yaitu yang pertama pengertian ranah efektif, yang kedua penilaian ranah efektif, dan yang ketiga instrumen ranah efektif. Untuk pembahasan materi yang pertama akan disampaikan oleh Wiwin Rilmadani. Kepada Wiwin disilahkan. Baiklah, saya Wiwin akan menjelaskan materi pertama yaitu pengertian ranah efektif. Istilah ranah efektif dalam bahasa Indonesia berasal dari kata ranah yang berarti bagian atau satuan perilaku manusia. Dan afektif berarti berkenaan dengan perasaan. Jadi, ranah afektif merupakan bagian dari tingkah laku manusia yang berhubungan dengan perasaan. Sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah affective domain. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya yaitu terkait penilaian ranah efektif. Untuk materi ini akan disampaikan oleh Ufi. Kepada Ufi disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Dan saya lanjutkan, yaitu penilaian ranah afektif. Ranah afektif itu mencakup penilaian watak perilaku seperti sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral. Sebelum itu dapat diartikan minat itu adalah suatu seseorang untuk memperoleh objek khusus, aktivitas, pemahaman, dan keterampilan untuk tujuan perhatian atau pencapaian. Dan konsep diri pengertiannya adalah evaluasi yang dilakukan individu terhadap kemampuan dan kelemahan yang dimiliki. Sedangkan moral yang berkaitan dengan perasaan, moral itu yang berkaitan dengan perasaan salah atau benar terhadap kebahagiaan orang lain atau perasaan terhadap tindakan yang dilakukan diri sendiri. Kemampuan afektif berhubungan erat dengan minat dan sikap yang dapat berbentuk tanggung jawab, kerjasama, disiplin, komitmen, percaya diri, jujur, menghargai pendapat orang lain, dan kemampuan mengendalikan diri. Menurut Pompam, dalam Jemari Mardapi, yang menampakkan ranah afektif dapat menentukan keberhasilan belajar seseorang, sehingga satuan pendidikan perlu membuat program penilaian yang mengoptimalkan ranah afektif.
Penilaian tersebut memperhatikan sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral peserta didik saat pembelajaran. Ada hal yang perlu dinilai dalam penilaian ranah afektif yang menurut Zainal yaitu sikap dan minat peserta didik terhadap mata pelajaran dan proses pembelajaran. Menurut Anderson, ada 5 tipe karakteristik afektif yang penting, yaitu seperti tadi ada sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hani. Kepada Hani, disilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Untuk selanjutnya yaitu penilaian sikap adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui sikap peserta didik terhadap mata pelajaran, kondisi pembelajaran, pendidik, dan sebagainya. Menurut Kunandar tahun 2014 menegaskan bahwa ranah efektif merupakan ranah yang berkaitan dengan sikap sebagai berikut. Yang pertama ada receiving. Receiving ditandai dengan kemampuan seseorang untuk belajar dari orang lain. Dalam ranah ini termasuk juga kesadaran, keinginan untuk menerima stimulus, kontrol, dan seleksi gejala atau rangsangan dari luar. Yang kedua ada responding. Responding ditandai dengan kemampuan seseorang untuk berpartisipasi dengan baik sesuai dengan konteks. Pada tingkatan ini, siswa termotivasi untuk terlibat dalam kegiatan pembelajaran yang berlangsung. Yang ketiga ada valuing. Valuing berhubungan dengan tingkah laku yang mengindikasikan ketertarikan siswa terhadap sains. Perilaku yang menandai pencapaian valuing adalah keinginannya sendiri untuk patuh dan memiliki komitmen untuk menjaga nilai yang ia patuhi. Selanjutnya ada organization. Organizing berarti siswa membawa bersama nilai sains yang berbeda dan membangun sistem nilai yang konsisten. Hasil pembelajaran organizing adalah konseptualisasi nilai sains dan perorganisasian sistem nilai berdasarkan sains. Yang terakhir ada characterization atau characterizing, berarti sebagai akibat. Individu telah membangun gaya hidup berdasarkan sistem nilai sains yang lebih disukai. Perilaku individu konsisten dan dapat diprediksi berkaitan dengan nilai sains. Hasil pembelajaran yang berhubungan dengan pola general perilaku yang selaras dengan level ini. Hanya sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya terkait tentang instrumen penilaian akan disampaikan oleh Teguh Evinda. Pada Teguh, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan materi tentang instrumen penilaian ranah afektif atau sikap. Di mana seperti yang dapat kita dijelaskan oleh teman-teman tadi, teman saya tadi, di mana ranah penilaian ranah afektif itu dari nilai sikap, nilai moral, dan lain sebagainya. Di mana biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan siswa tersebut. Yang pertama itu terdiri dari instrumen penilaian sikap peserta didik. Tabelnya juga dapat dilihat pada PPT, itu terdiri dari nomor, nama peserta didik, disiplin, jujur, tanggung jawab, dan nilai sikapnya. Di mana dari poin penilaian sikap, disiplin, jujur, dan tanggung jawabnya itu terdiri dari poin 4 sampai poin 1. Yang poin tertinggi 4 dan poin terendah 1, yang mana poin 4 juga terlihat sikap disiplin siswa, sikap jujur siswa, dan tanggung jawab. Sebaliknya poin 1, jika sikap itu tidak, jika sikap disiplin, jujur, dan tanggung jawab itu siswa tersebut tidak terlihat. Selanjutnya yaitu instrumen penilaian minat siswa dalam belajar ekonomi. Mungkin yang bagian minat bisa digeser. Terima kasih. Yang selanjutnya instrumen minat itu terdiri dari berbagai macam pernyataan terhadap minat siswa dalam belajar ekonomi. Yaitu apakah siswa itu senang belajar ekonomi, pelajaran ekonomi sangat bermanfaat. Pokoknya dalam poin-poin setiap instrumen penilaian minat siswa itu menggali apa sih minatkah siswa itu terhadap suatu pelajaran disajikan oleh guru tersebut. Untuk penilaiannya tetap sama, bisa menggunakan rentang skor
kami menggunakan rentang skor 7 sampai 1, di mana rentang skor 7 yaitu minat siswa tersebut tinggi dan sementara rentang skor 1 minat siswa tersebut terhadap pelajaran ekonomi rendah. Yang selanjutnya yaitu instrumen penilaian konsep diri dalam mata pelajaran ekonomi. Untuk tabelnya juga dari beberapa tabel yaitu nomor, pernyataan, dan jawabannya di checklist ya atau tidak. Untuk penilaian konsep diri ini seperti yang telah dijelaskan tadi, di mana dalam dalam instrumen penilaian konsep diri ini membahas lebih kepada diri siswa berbanding terbalik dengan kalau yang tabel tadi cuma membahas tentang minat siswa. Tapi ketika berada dalam tabel konsep diri ini, yaitu mempertanyakan terkait konsep siswa terhadap pelajaran ekonomi tadi, yang harapannya guru dapat menentukan seberapa jauh pemahaman siswa terhadap pelajaran yang akan disampaikan oleh guru. Contohnya saja, apakah saya sulit memahami pelajaran ekonomi? Jika ya atau tidak. Dari pertanyaan pertama saja, guru juga bisa mengetahui jika siswa tersebut apa potensinya di bidang mata pelajaran ekonomi jika dimasukkan dalam instrumen sikap. Yang selanjutnya yaitu instrumen penilaian nilai afektif dalam pembelajaran ekonomi. Sama seperti penilaian sikap pribadi tadi, dalam penilaian nilai afektif ini lebih kepada pengetahuan siswa, tidak berkaitan dengan keadaan siswa. Beda dengan penilaian pribadi siswa tadi, di mana nilai afektif ini siswa yaitu terdiri juga dari beberapa tabel pernyataan untuk mengetahui kemampuan siswa di dalam kompetensi dasar pembelajaran ekonomi seperti penjualan, pendapatan suatu negara, dan APBD atau APBN. Yang isi tabelnya tergantung dengan kemampuan nilai afektif apakah akan diukur oleh guru tersebut. Yang selanjutnya, instrumen penilaian moral dalam pembelajaran ekonomi. Yang mana sesuai dengan ranah afektif tadi, afektif itu kan berkaitan dengan sikap. Jadi untuk instrumen penilaian moral ini sama dengan penilaian sikap atau moral suatu siswa, di mana dalam tabelnya dapat dilihat pada PPT terdiri dari nomor, pernyataan, dan kode-kode seperti TP, KD, SL, dan SL, yang mana masing-masing memiliki arti. Seperti TP itu tidak pernah, KD kadang-kadang, SL sering, dan SL selalu. Itu disesuaikan dengan format penilaian moral dalam pembelajaran ekonomi. Dalam isi pernyataan itu sendiri terdiri dari kegiatan moral siswa itu sendiri, seperti tidak berbohong saat dilakukan ditanya tugas, suka membantu teman saat susah memahami materi. Pokoknya sesuatu hal yang berkaitan dengan penilaian moral suatu siswa. Mungkin hanya ada beberapa sikap penilaian, lembar penilaian dari ranah afektif ini. Ada beberapa, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teguh. Baik, untuk penilaian ranah efektif atau sikap dan merancang instrumen penilaian efektif atau sikap, dapat kita tarik kesimpulannya yaitu ranah efektif mencakup penilaian watak perilaku seperti sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral menurut Anderson. Kemampuan efektif berhubungan erat dengan minat dan sikap yang dapat berbentuk tanggung jawab, kerjasama, disiplin, komitmen, percaya diri, jujur, menghargai pendapat orang lain, dan kemampuan mengendalikan diri. Popam menambahkan, ranah efektif dapat menentukan keberhasilan belajar seseorang, sehingga satuan pendidikan perlu membuat program penilaian yang mengoptimalkan ranah efektif ini.
Penilaian tersebut memperhatikan sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral peserta didik saat pembelajaran. Menurut Zainal, hal yang perlu dinilai dalam penilaian ranah efektif ini yaitu sikap dan minat peserta didik terhadap mata pelajaran dan proses pembelajaran. Para ahli juga banyak yang menyebutkan bahwa ranah efektif itu merupakan tujuan yang berkenaan dengan sikap dan nilai. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian ranah efektif terlihat sangat singkat dan masih membutuhkan pemahaman. Sekian pemaparan terkait materi penilaian ranah efektif atau sikap dan merancang instrumen penilaian efektif atau sikap dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Lebih dan kurangnya kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.